Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kodo dan kodar. Apa itu kodo dan kodar? Sebelum masuk ke kodo dan kodar, Bapak ingin bercerita terlebih dahulu ya. Suatu ketika ada seorang pria yang mengidap penyakit yang kronis dan sudah lama ia derita penyakit tersebut. Pada suatu hari ia bertemu dengan dokter yang mengobatinya. Kemudian dokter itu pun memberikan kabar bahwa penyakit yang sudah ia alami tidak bisa disembuhkan, bahkan umurnya sudah tidak lama lagi. Mendengar kabar dari dokter tersebut, pria itu pun depresi dan putus asa. Ia merasa usahanya selama ini untuk sembuh sia-sia. Ia pun terus bersedih dan meratapi nasibnya. Akhirnya, terpintas di pikirannya untuk mengakhiri hidupnya karena ia merasa hidup di dunia ini tidak berguna lagi dan usahanya tidak ada hasilnya. Kemudian ia pun mencari jalan untuk mengakhiri hidup dengan cara yaitu meloncat dari atas jembatan yang tinggi dan di bawahnya terdapat sungai yang dalam. Akhirnya ia pun temukan tempat tersebut. Tanpa pikir panjang ia pun berdiri di atas jembatan dan meloncat ke bawah. Seketika ia pun jatuh kemudian tenggelam. Di posisi akhir kesadarannya ia merasa akan segera meninggal. Tapi ternyata ketika ia sadar sudah berada di pinggir sungai. Ternyata ketika ia tenggelam, ada seorang yang menolongnya keluar dari sungai, yaitu seorang kakek-kakek tua yang sedang memancing di pinggiran sungai. Dan kakek itu pun berkata, "Beruntungnya kamu masih bisa tertolong. Padahal 2 hari yang lalu ada seorang yang tenggelam di sungai dan tidak terselamatkan." Pria itu pun terdiam dan ia pun pulang kembali ke rumahnya. Esoknya pria itu pun kembali ke rumah sakit untuk mengambil resep obat. Sampainya di rumah sakit, ia pun dikagetkan dengan kabar bahwa dokter yang mengobatinya sudah meninggal kemarin sore. Ia pun bertanya apa sebab dokter itu meninggal. Padahal dokter tersebut dalam keadaan sehat dan bugar. Ternyata dokter itu meninggal terjatuh ke lantai saat ia ingin ke kamar mandi. Pria itu pun sontak terdiam atas kejadian tersebut dan merenungi atas yang ia alami kemarin. Kemarin ia loncat dari jembatan dan tenggelam tapi masih bisa selamat. Pernah depresi, pesan dokter bahwa ia tidak berumur lama lagi. Sementara dokter yang sehat dan bugar meninggal dunia hanya karena jatuh ke lantai. Dia pun tersadar atas kuasa Allah bahwa sesungguhnya hidup dan mati seseorang ada di tangan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang dapat berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Setelah itu, pria itu pun lebih optimis menjalin hidupnya dan selalu berdoa kepada Allah memohon yang terbaik. Ya, kisah tersebut contoh kecil dari kodo dan kodarnya Allah. Apa pengertian kodo dan kodar? Kodo adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Dan zaman azali itu adalah zaman sebelum alam ini tercipta. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang telah menjadi kenyataan. Dengan kata lain, qadar adalah pelaksanaan atau kenyataan dari qada. Qada dan qadar disebut juga takdir Allah. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah. Tidak ada satupun yang dapat mengetahuinya. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita setelah ini, esok hari, bulan depan, ataupun tahun depan. Akankah panjang umur kita atau pendek? Begitu juga tentang kelahiran dan kematian. Manusia tidak dapat mengetahui semua itu karena sudah ditentukan dalam kodonya Allah. Kita baru bisa mengetahui setelah menjadi kenyataan atau qadarnya Allah. Hikmah ataupun manfaat kita beriman dengan qada dan qadar Allah adalah: 1. Kita akan menjadi orang yang giat berusaha, optimis, rajin bekerja, belajar, dan beribadah. 2.
Jika kita mendapatkan keberuntungan atau kebaikan, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan tidak lupa diri atau sombong. 3. Jika kita dapat kerugian atau keburukan, kita tetap bersabar dan tidak boleh putus asa, karena bisa jadi yang buruk menurut kita baik menurut Allah, karena Allah lah yang maha mengetahui. Jadi selalu berpikir positif ataupun husnuzon kepada Allah. 4. Hati kita selalu tenang, tidak gelisah dan tidak keluh kesah, karena setiap kehidupan sudah ditentukan oleh Allah. 5. Insya Allah dengan kita beriman atas ketentuan Allah, maka Allah akan memberikan ridhonya dan kasih sayangnya. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan penjelasan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.